Bang, ada mau tanyakan nih Bang. Terkait tentang krusial. Waduh. Aduh, berat bahasannya. Jangan jadi bucin yang bego. Asal kalian tahu nih, ini aku bilang ya sekarang nih ya. Tapi aku mau nanya, rasa jadi bintang di lapangan bola tuh apa gitu? Menjadi bintang sebenarnya aku gini ya, main futsal tuh dari kecil tuh main bola tuh bukan ingin jadi bintang. Nah, Aku tuh benar-benar ini suka kali ke permainan satu ini. Yeah. Mana aku mainnya dari hati gitu. Aku tuh datang ke lapangan futsal tuh ingin menenangkan semua orang nonton aku. Mungkin kita mengecewakan penonton yang datang kan. Yeah, Kayak kita harus menampilkan apa kita yang punya, penampilan terbaik kita harus ditunjukkan di sana. Semua mengalir gitu aja. tapi Aku benar-benar nggak ada SSB sama sekali malah. iya sumpah aku tahu tuh. Jadi aku tahu si Ilham ini dulu dia pertama kali main futsal dia nggak bisa main pakai sepatu. Nah, ini benar. Nggak bisa main pakai sepatu jadi Pemain kampung lah. ya pemain kampung lah, tarkam. Jalanan lah, sepak bola jalanan aja. Underground lah ya. Kalau bicara masalah yang dulu, aduh. Kalau pakai sepatu hilang ilmunya Iya, gitu ya. Dan bisa dia sumpah. nyetak gol gitu ya. Sampai ada yang bilang kayak gitu. Sampai bilang kalau Ilham tuh pakai sepatu tuh pasti nggak ada apa-apanya gitu. Akhirnya terbukti kan kalau nggak ada siapa nak kenal Ilham sekarang. Bisa dulu. karena dibiasakan aja ke sepatu dulu. Saya masa kejayaan gue tuh seru kali ya dibahas. Tapi emang iya loh, maksudnya jadi semua tim di sekolah tuh kan ada tim pasti tiap satu sekolah tuh aja punya Berapa tim? Pasti punya lebih dari 10 tim futsal gitu. Nah, dari satu sekolah tuh dari semua angkatan, dari yang senior, yang junior, pengen tuh Ilham tuh main sama orang tuh semua, Bang. Ini nggak tahu lah ya, benar atau tidak yang dibilang. Emang iya. Iya, betul. Pokoknya ada setiap turnamen, satu turnamen. Top skor, pemain terbaik, juara. Ilham Saroni. Ya, Itu berlebihan sumpah itu. Iya, betul. sampai kayak Itu kalau menang dan top skor itu tuh Sampai banyak anak-anak di sekolah tuh kalau udah nengok Ilham sampai buka baju. karena kayak nengok Cristiano Ronaldo gitu. Iya. tapi SR tuh dari apa? Nah, aku mau tahu SR tuh. Seleras. Bang Hidup bisa lah nanti ini. Nah, aku mau nanya nih, SR tuh sejarahnya gimana? Oke, mungkin SR tuh nggak ada yang tahu dan baru kali ini saya sampaikan di sini. Kenapa nama SR tuh diambil? Pertamanya itu dari Rian Gusti sih, manusia nih. Rian Gusti dari dia nama SR tuh Ham, biar buat apa aja nama Ilham kan Ilham Syahroni. Kenapa nggak Ilham SR aja lah, kita singkat aja. Dari situ sih, dari kayaknya keren sih. Singkatan Syahroni. Iya, SR tuh maka banyak orang malah menganggap SR tuh selera rasa. Ini anaknya yang punya selera rasa. Kamu enggak gitu. Sebenarnya enggak, cuman biar dulu kalau buat baju bola tuh kan ada inisial Kayak CR7 gitu kan. Orang dulu Salsabila Putra SP gitu kan. Kalau aku misalnya Ilham kan harusnya I, tapi aku buatnya SR-nya aja. Jadi di situ terkenal SR. Aku kira SR7 tuh sih keplesetan dari CR7 gitu. Ya, kalau Cristiano Ronaldo. Iya. Panggilnya Sri ya. Iya. Kalau untuk Cristiano Ronaldo itu emang idola sih dari 2004 masuk MU, idola, suka liatnya gitu. Cuma kalau orang nilai gaya mainnya sama, ya itu tergantung orang sih sebenarnya. Nah, ini jadi Tapi emang iya kok, emang. Iya, nggak, aku pernah nonton sekali Bang. Jadi dia tuh dilempar bola sama Yoga gitu kan dari kiper nih. Tahan dada langsung salto langsung gol Bang. Keren kali sumpah. Sekarang disuruh kayak gitu sisa. mungkin kayak semangka jatuh. Udah kelebihan berat badan soalnya. Iya, tapi emang aku gak pernah ngelewatin satu pertandingan pun WKN main. Kalau ada. Bagi kalian yang nggak tahu itu WKN, mungkin sebagian ada yang nggak tahu WKN. WKN itu keluarga tuh nenek. Di sini saya sampaikan juga. KN Family. WKN family. Proud. Cuman ya saya juga sama Bang ini dia juara basket. Nggak pernah. Juara futsal. Nggak pernah juga. juara. Nggak pernah kita juara juara. basket cuy. Sekali cuma. Ya kan pernah juara. Sekali cuma. Dapat medali Itu kan? pun juara 3 gitu. Iya. Juara 1 pernah ya kan? Pernah. Pernah. Itu dia pernah juara. Aku pernah dengar dia orang bilang kebetulan tuh pernah juara 1 ini basket ini nih. Di BL. Enggak. Apa tuh? Jangan apa? Apa Hore Tosca gitu. Dalam kali. Emang iya namanya. Jadi dia mainnya tim Korea aja. Bukan emang iya itu nama acaranya Unri yang ngadain. Oh, rendeng aja kan. Dan dia juara. Sejak itu SMA 5 main basket
bintangnya Kak Putra. Enggak juga lah, ada abang-abang di atas tuh yang lebih bintang. Kalau kami main siang, jadi enggak jadi bintang. Kalau main malam baru jadi bintang. Wah, menggelitik sekali. Kalau Anin kenapa nggak masuk SMA 5 nya dulu? Jadi kita tuh sama aja semua kalau Anin masuk SMA 5. Mohon maaf, SMA 5 nggak menerima saya waktu itu. Oh gitu ya. Oh nggak menerima ya. Berarti nilai Anin rendah. rendah nilai Anin. Tahu kali abang satu ini. Tapi emang iya tuh. Kuncinya mantap. Tapi kalau SMA 5 yang diprioritaskannya cantik, akhirnya Anin masuk. Emang ya? Masuk, Benar ya Bang? Cocok. Bakat playboy emang Masih ada tertanam. bakat itu. Pasti Anin Terpendam, masuk. muncul kembali. Tapi sumpah, aku mau nanya nih. Kau tuh masuk SMA 5 tuh pilihan atau gara-gara kecelakaan? Karena ada beberapa orang. Nah, dulu ada beberapa orang yang masuk SMA 5 tuh banyak yang kecelakaan. Dia pengennya masuk SMA 1 atau SMA yang lain gitu. Nah, benar nih. Awalnya ini seru nih. Coba. Belum pernah orang nanya nih. Nah. Kira dijelaskan lagi di sini. Awal masuk SMA 5 tuh gini. Niat itu kan mau masuk SMA 9 nih. Ya, Masuk 9 awalnya. bukan cocok lah ya. Sama enggak. SMA 9 hari pertama nih kan. Dia kan ada tiga pilihan, tiga tiga pilihan pilihan. kan. SMA 9, SMA 5, sama SMA 2, SMA 2 terakhir kan. Cuman karena kawan-kawan banyak lari ke SMK, aku ikut nih teman-teman SMK semua nih. Oh lah SMK 2 waktu itu lagi Ya, lagi booming-boomingnya. bagus. Masuk nih ke SMK 2 nih. Ketika daftar SMK 2 aku nggak tahu nih aku kepandaian aku di mana jurusan apa. Ya. Gak pandai nih, kalau sekolah cuma sekedar ikut teman, hancur aku bos. Bakal gak selesai sekolah aku nih bos. Jadi nggak jadi akhirnya tarik lagi nih pendaftaran di SMK 2 tarik lagi nih karena teman-teman rame di situ semuanya lingkungan teman-teman di SMK 2 semuanya balik lagi ke rumah santai dulu 1 hari akhirnya ketemu sama teman anak SMA 5 Noven Fraryadi bang. Itu idolaku juga tuh sebenarnya. Wingback kiri. Noven bilang SMA 5 aja lah katanya. SMA 5 bagus bolanya kan kau suka main bola. Ya besoknya pergi ke SMA 5. Kira SMA 5, SMA 9 itu kan SMA favorit yang ya orang-orangnya tahu lah kan bang. Ya, betul. Itu agak minder juga sih sebenarnya. Ya, SMA 5 aja lah yang agak yang memang benar-benar orangnya ya sama lah dengan apa sih? Passion. Nah ya gitu. Cocok lah pokoknya. Rupanya masuk SMA 5 hari terakhir tuh nilai itu udah hilang, nama sudah hilang. Tapi bukan rendah nih. Iya. Ya nggak usah dijelasin. Aduh, kena semprot deh. KKM di SMA 5 itu 9,2. Kalau saya 9,2. 9,6 paling rendah. 9,6 lagi malahan. Kalau saya kan Itu karena 8,4. tempatan. Kalau saya 8,8 waktu itu. Waktu hari kedua masih ada. Hari terakhir tuh memang udah nggak ada nama. Mau ambil ijazah lagi bang, Berkas, ambil berkas lagi, ditahan sama Karisma Andra. Oh, Karisma Andra. Dia bilang, oh kan ada sertifikat taekwondo katanya. Kebetulan saya juga taekwondo. Taekwondo ya lumayan ada nama lah di taekwondo. Oh iya. Oh, atlet juga. Iya. Punya prestasi juga lah. Ibrahimovic nih. Ya di situ termasuk suka Ibrahimovic. Kenapa Ibrahimovic juga taekwondo nih bang? Iya. Ya, makanya basic bolanya ada. Jadi ambil berkas, cabut berkas, ngantar nih ambil berkas melalui jalur prestasi. Jumpalah sama Pak Nazif ya itu. Pak saya ada prestasi taekwondo, saya mau masuk SMA 5, nilai saya nggak cukup. Gimana pertimbangan Bapak? Ya udah bisa dites, bisa ada sertifikat semuanya ada. Kasih semua sertifikat. Taekwondo tanding lawan Pak Najib. Maunya seperti itu. Maunya seperti itu. Saya rasa saya pikir kayak gitu juga bang, rupanya enggak. Enggak ya. Ya udah bawa latihan di SMA 5. Kebetulan SMA 5 ada ekstrakurikuler taekwondo. Akhirnya Tanding lawan Pak Darpin. masuk lewat jalur prestasi. Tapi sumpah masuk ke SMA 5 itu harusnya SMA 5 gaji dia gitu bang. Iya. Karena membanggakan sekali gitu. Anak emas langsung ada di dalam sekolah itu gitu.
Semua orang tahu. Soalnya nggak tahu sama Ilham Pengkor kan? Dari SD namanya udah terdengar bang di mana-mana Gila, bang. dari SD katanya itu bohong. Emang iya ya kan Juk. Siapa nama aku dari SD? Ilham Pengkor. Pengkor. Pengkor ya. Lama kali. Jadi nak mau pakai Ilham Pengkor lagi? Terserah sih. Apa tuh? Iya Pengkor apa? Ilham Pengkor tuh apa tuh? Karena jalan Ilham tuh bang agak gini kalau orang nggak sadar sih, kata orang memperhatikan jalannya agak bengkok-bengkok gitu. Terus kalau main bola tuh bolanya lengket-lengket aja di kaki, kayak orang Pengkor tuh kalau bola lengket jadi kaki terus makanya jadi Pengkor kakinya gitu. Kalau main bola tuh lengket-lengket aja bolanya di kaki. Iya, Gitu dulu kata orang. Lengket Kata bola orang. di Ya, kaki. filosofi namanya. Pakai lem tuh. Pakai lem. Lionel Messi. Lem setan kan harusnya. Lem setan. Tapi aku masuk SMA 5 pertama kali main futsal tuh aku ngumpulin nih. Ilham ngumpulin nih bang yang dari kelas 10 sampai 11 sampai 10 itu Ilham ngumpulin yang mana-mana yang bagus bola. Dapat lah nih bang. Ini bintang juga nih bang. Ini bintang juga nih. Kawan aku SMP dia nih. Oh dari SMP udah gawat. Iya. Kawan aku dia nih. Kawan kita. Kawan. Anin kalau SMA 5 dulu Anin pasti Anin tuh tersakiti. Banyak playboy di sana ya. Banyak playboy di sana. Sumpah banyak. Ada korban, ada buaya dari SMA 5 pernah deketin. Enggak. Kalau ada tanya orang ini maksudnya. Iya, pasti tahu. Pasti gitu. tahu. Masih satu komunitas soalnya. Komunitas buaya. Buaya 5. Buaya 5. Pasti yang terdengar sama Anin yang orang yang di luar lingkungan SMA 5 Pekanbaru tuh, SMA 5 Pekanbaru tuh seperti apa nih? Nah. Terkenalnya cuma bau karetnya. Ya waktu zamannya bawa karet sama anak eksisnya dulu. Kan banyak anak eksis dulu. Terus sama anak cheersnya juga. Wow, iya. 9 sama 5 cheersnya tuh apa loh beradu gitu. Maksudnya, Tapi aku sempat kena marah sama anak Cheers sama Alimam. kenapa? Apa itu? jadi ceritanya kita lagi ngebahas basket itu Alima di podcast. Jadi aku bilang, aku secara nggak sadar bilang kalau anak Cheers. Nggak sadar ini kan bang? Benar nggak sadar saat itu kan? Saat itu benar rasa. Ya, Cheers tuh maksudnya aku nggak ngeliatin pas orang tuh kan kita kan basket. Kan waktu di menjelang dari kuartal 2 ke kuartal 3 kan ada Cheers. Jadi aku tuh aku bilang aku nggak begitu memerhatikan anak Cheersnya. Aku bilang karena aku fokus di lapangan. Aku bilang kayak gitu kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku ketemu Cipi kebetulan anak Cheers. Terus dia marah sama aku. Apa bilang Cipi? Kau bilang kami nggak ada guna ya kata gini katanya. Allah bukan gitu maksudnya gitu. Jadi kadang beda cara penyampaian kita beda lah orang. Iya tapi ya bodo amat lah. Ini Cipi nonton ini. 173 mantap 174. 174 mantap. Jangan lupa dibeli burgernya. Nah, sumpah Ali. Main Ali. Enak besok kami ke sana gitu. Iya. Ke sana gitu ya. Iya belum pernah. Ya, Coba coba sana sana. putar motor. Apa gitu? Ya. Tahu aja lah. Ya tahu aja lah. Kalau apa dulu tuh kan SMA 5 tuh ada basketnya, ada futsalnya, ada chessnya, banyak-banyak ekstrakurikulernya. Kalau menurut abang Bang Putra nih terutama basket SMA 5 tuh ada nggak saingan-saingan sama ekstrakurikuler yang lainnya? Kalau saingan antar ekstrakurikuler sih enggak. Cemburuan sosial lah gitu. Adu gengsi. Enggak lah soalnya kami anak kandung di sana. Iya. Ekstrakurikuler lainnya anak sendiri. Pertama lapangan basket kan. Anak futsal aja latihan di lapangan basket. Iya. Nah, enggak lah. Tapi aman-amannya ya. Kita dari dulu memang basket main support, bola main support. Iya, iya. Ah, ini Bang, ada mau tanyakan nih Bang. Nah. Terkait tentang krusial. Waduh. Berat bahasannya. Nggak ngerti. Lah apa nih dengar kan? Nah, Nggak apa-apa. Nggak apa ini dengar. Krusial nih terakhir diadakan itu kan tahun apa ya? Iya. Kayaknya itu kan pernah dibahas di Ya udah pernah dibahas di podcast. Kayak Iya, Mbak Matian. Ini krusial nih itu acara yang Bergengsi lah. bergengsi SMA bro. 5. Bagus bos. Tahu kan kan itu? Biar apa masuk mana? Ya kan? Gimana abang bisa mendatangkan Piwi. Piwi Gaskin? Wih, Ketika itu tuh, wah itu lagi naik-naiknya Piwi Gaskin. betul. Itulah sekali itu ngadakannya. Habis itu nggak ada lagi. Dan kenapa harus terhenti kenapa nggak dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya? Ada apa terjadi dengan krusial saat ini? Saat itu. Saat itu. Sorry. Jadi klarifikasi kita ya. Iya.
Dua kali abang aku nunggu nih kualifikasi. bang, aku nih anak siswa baru nih kan, siswa baru. Kita belum masuk sekolah. Kok nggak ada, ya, kok ada kami masih krusial SMP. lagi. Soalnya kami mendengar sebegitu hebatnya acara itu, kami mendengar krusial itu apa. Tapi kok nggak ada lagi di tahun kita, kenapa? Bang, berarti abang nih nggak dengerin podcast kita dong? Ya enggak Malah apa. kita ada kualifikasi. Belum, coba tolong diklarifikasi di sini ya. Enggak Tolong apa diklarifikasi biar lebih orang yang lain yang tahu Oh, iya. gitu. Biar lebih luas taunya dan kami pun pengen dengar langsung kan. Tolong sekali lagi diklarifikasi ke Kanda tuh. Lebih detail. Jadi sebenarnya Crucial 2 itu yang kedua. Tahun pertama masih bintang tamunya Jimmy Jacket, siapa gitu lupa, di Gedung Juang. Jadi waktu itu kita ngadain Crucial 2, kita mau ngadain di Gedung Dang Merdu yang sekarang jadi Bang Riau. Nah, waktu itu belum dihancurkan, cuma gedung itu sudah harus dikosongkan. Nah, sudah oke, sudah pengurusan segala macam, tiba-tiba Bang Riau-nya tidak mengizinkan untuk kita mengadakan acara di situ karena itu gedung mau direnovasi. Akhirnya kita bingung karena semua sudah kita proses. Artinya bintang tamu sudah kita hubungi. Nah, itu acara sebenarnya dibilang nekat-nekat, memberanikan diri karena berpatokan ke festival-festival band di sekolah lain. Karena patokan kita yang udah besar tuh kayak Klasik, SMA 6, Pabel SMA 9, SMA 10 ada juga yang apa nggak? Kalau SMA 10 kan namanya. Sandband. Nggak tahu. Kalau SMA 10 nggak tahu. Jadi kita memberanikan diri untuk ngundang bintang tamu dari Jakarta gitu. Nah pas momennya waktu itu Pigaskin lagi murah-murahnya. Lagi murah-murahnya. Dan lagi naik daun juga Lagi kan. naik, baru-baru naik dan harganya pun nggak begitu mahal. Nah itu ya 2 digit tapi belasan untuk bayar fee-nya mereka. Tapi akomodasinya kita tanggung semua. Nah kebetulan ada teman yang bantu nguruskan di Jakarta. Jadi dia yang ketemu manajernya, deal-dealan segala macam. Akhirnya oke, pakai Pigaskin. Dan kita sudah ada anggaran dana yang bakalan kita siapkan untuk ngurusin mereka. Akhirnya dilaksanakanlah acara itu. Walaupun kita nggak dapat gedung, kita putuskan kita ngadain festival band yang beda outdoor. Kita adain di Cut Nadin antara Pustaka Wilayah dengan kantor gubernur. Di jalan itu kita blok, kita tutup. Akhirnya kita adakan event di sana. Panitianya 100 orang waktu itu. Perizinan aman lah ya semuanya ya. Perizinan sudah diuruskan, izin keramaian, polisi untuk nutup jalan segala macam. Karena kita dibantu ada beberapa komunitas dari motor dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah itu setelah acara, bukan waktu acara. Oh jadi setelah acara ya baru ada masalahnya. Karena waktu itu rigging panggung dan sound system itu nggak ada duit kita mau bayar. Terus 50 juta lebih. Karena duitnya itulah yang jadi masalah. Sebelumnya duitnya udah ada atau belum ada? Nah, duitnya sudah ada. Oh duitnya sudah ada. Nah, cuma waktu itu kita tidak bisa bayar karena ada pemalsuan tiket dari beberapa oknum. Karena kita kan nggak tahu kalau sekarang kan enak dikasih voucher nanti tiket tinggal tukar di hari H. Kalau sekarang kan gitu, kita kan dulu masih bodoh lah, ibaratnya masih bele nggak ngerti sistem. Akhirnya tiket kita udah jual dari sekarang karena ngejar pembelian tiket yang intens. Nah kita jual tiket aslinya udah ada yang beli dan ada yang memalsukan dan jual lebih murah dari tiketnya kita. Nah akhirnya banyak yang beli tiket yang murah itu. Nah pemasukannya dari kita kurang dan satu lagi ada yang memang panitia itu makan duit. Jadi ada donatur dari wali murid ngasih sekian juta tapi nggak disampaikan ke panitia. Nah itulah Bu Harini yang menguak itu bahwa orang tua itu nelpon waktu terima rapor kayak gitu. Karena saya kok nilainya rendah kayak gitulah gitu kan. Oh jadi kalau misalnya ngasih donatur gitu nilai bisa tinggi bang? Ups. Aduh nggak tahu ya, kabarnya sih gitu, tapi nggak ngerti ya kebenarannya. Udah dibilang politik tuh udah ada semuanya. Lagi money politik. Di mana-mana ada tuh. Tapi bukan rahasia umum lagi lah yang kayak gitu. Enggak, aku baru tahu sih. Biar aman aja. Giring presiden. Jadi bang, karena ada kasus itu tuh tidak diadakan krusial lagi bang. Bukan tidak diadakan karena kalau yang kita tahu di SMA 5 itu kalau bikin event musik itu tidak disupport sama sekali kecuali bikin event yang lain olahraga apalagi dana tidak disupport sama sekali. Nah jadi setelah itu kan kita rugi 50 juta karena dana yang hilang tuh banyak, yang dimakan panitia lah, yang gara-gara tiket palsu itu jadi penjualan kita menurun. Iya, sama bintang tamu nggak ada masalah. Nggak ada. Sampai selesai bintang tamu nggak ada, kita bayar full. Tapi memang kita berutang sama orang sound sama rigging panggung karena kita bikin panggung kan. Berutang 50 juta. Akhirnya
karena sekolah mau menalangi dulu utang itu, dibayarin sekolah dulu 50 juta itu, sisanya kita ganti ke sekolah 100 panitia. Itu bayar 500.000 satu orang untuk ganti itu. 50 juta itu. Wow. Nah, semenjak itu tidak boleh lagi diadakan festival band di SMA 5. Akhirnya itu ada hasil yang baik, ada hasil yang tidak baik. Yang tidak baik karena rugi. Karena sekarang ruginya dinilai orang, tapi sukses acaranya nggak pernah dilihat sama orang. Yang berkesan sama orang itu ya, Ruzial rugi. Padahal Ini tahu nggak baju apa kata orang gitu kan? Nih baju 500.000 nih kata dia. Nah, stiker di motor kan sering tuh. Ini stiker 500.000 nih harganya kayak gitu. seharusnya kalian tahu apa yang dibalik kerugian tuh, acaranya sukses terus. Tapi kalau rasa aku kalau yang datang, karena aku waktu itu datang, kalau masa SMP lah. Aku datang lah karena apa aku tetangga kan. Rumahku di belakang Cinyadin soalnya. Tapi acaranya berjalan dengan lancar lah. Maksudnya waktu di hari H acara itu lancar-lancar aja. Jam 10-an baru hujan gitu. Iya. Malah makin seru karena hujan. Lo ada ya coba? Aku ada tapi karena terlalu terlalu padat kan, jadi nggak ada tempat. Rame Rame kali. Malam minggu. malam minggu. Hari minggunya kita lanjut festival band, pengumuman selesai. Hari minggunya Pigaskinya pulang. Nah, jadi seru kalau eventnya tidak ada masalah, tapi hasil di balik itu. Yang positifnya apa? Positifnya nih yang perlu kita ketahui bersama. Jadi jangan nilai acaranya tuh ruginya aja. Tahu nggak kalian, semenjak itu SMA 5 tuh mulai berubah dari sistemnya. Kenapa? Karena gurunya sudah mulai ambil andil. Ayo kalian mau bikin apa misalnya? Mau bikin acara Semala Cup yang kalian bangga-banggakan sekarang. Asal kalian tahu nih, ini aku bilang ya sekarang nih ya. Jangan bangga dengan mengadakan acara yang kayak gitu. Tapi lihat dulu orang bikin itu tuh gimana gitu. Kenapa kalian bisa bikin acara di support guru, dibantu cari donatur sana sini gitu. Karena itu akhirnya apa, kalau dulu ya kalian mau bikinlah terserah kalian. Dari support ya sama guru ya. Nah, carilah duitnya gitu. Lepas tangan ya. Nah, udah lepas tangan, tapi sekarang semuanya disupport. Jadi ya kalian dibantu disuapin aja. Hebatnya kalian jadi siswa bikin acara sebesar itu apa kayak gitu. Itu yang penting kalau kalian ketahui gitu. Nah, jadi jangan ya kami memang acara itu rugi 50 juta, betul. Nah, tapi kepuasan batin kayaknya terlepas ya. Iya. Acara itu lancar dan orang senang gitu. Dan generasi selanjutnya jadi dipermudah. dipermudah untuk bikin acara gitu. Kami mau bikin ini Bu, ayo kita bantu. Kamu mau bikin ini Pak, ayo kita bantu sama-sama. Nanti panitia guru si A, si B, si C ya, kalian panitia siswa, sama-sama kita maju. Kalau dulu enggak, ajuin proposal, udahlah urus Bapak ACC. Udah gitu aja gitu lah. Ya. Jadi jangan ngomong wah Kurzial nggak ada lagi gitu. Kalau bisa, kalau emang iya bikinlah acara tuh sekarang kan band lagi marak-marak nih. Iya. Kalau memang hebat kalian Dan lagi bikinlah balik sendiri. lagi kan. Iya. Semua itu balik lagi, kembali lagi. Generasinya mundur lagi ceritanya. Tapi ya kenapa tidak ada lagi, karena itu. Karena rugi tuh. Tapi coba ceritain mereka tuh gak rugi saat itu tuh. Nah, bakal berlanjut terus. Gak ada semalam. Nggak ada semalakap pasti. Dan transisi dari Crucial ke Semala itu pun juga bagus gitu Am. Karena waktu itu band lagi turun, Olahraga lagi naik, betul. gitu. Momentumnya pas. Coba kalian bayangin, di saat kejadian rugi 50 juta itu, kalian didudukkan di labor kimia tahu kan? Labor kimia. Dikumpulkan 100 panitia dalam situ. Ada kepala sekolah, ada wakil dan lain-lain guru-guru. Sekarang kami tidak mau tahu, silakan kalian pikirkan solusinya dari kalian seperti apa. Coba kalian bayangkan, anak siswa umur belasan tahun disuruh pikirkan kayak mana cara tanpa guru tuh mikir. Kalian sanggup nggak kalau kalian begini? Nggak gurunya yang cari solusi, tapi kaminya disuruh berpikir gitu. Jadi kalau ngelihat nih anak-anak yang bikin Semala sekarang, Semala sukses begini begitu segala macam, ya itu hebat, kalian bikin acara sukses, suatu kebanggaan. Tapi di balik itu kalian harus tahu dulu ceritanya seperti apa gitu. Ini aku baru tahu nih, sumpah. Ini aku baru tahu nih. Iya. Jadi oknumnya kita nggak perlu bilang lah. Orang yang tahu ceritanya pasti tahu. Tapi udah pada tahu lah. Oknum. Oknum-oknumnya. Masih ada kok orangnya. Masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah. Kalau Kira-kira aku tahu nggak ya? Tahu lah. Tahu Nanti di face tahu. Nah, Nanti di belakang aja. Ya. ini berat, ini sangat berat. Saat itu tuh memang terasa gimana perjuangan mereka tuh terasa di situ, dan gimana mereka harus didudukkan di antara guru-guru, ditanyain solusinya gimana, malah guru yang nanya solusinya gimana sama mereka, itu berat sekali. malam minggu
Piwi Gaskin tampil, minggunya pulang, minggu festival band selesai sampai malam, pengumuman bagi hadiah. Senin pagi kami dijemput paksa sama kawan-kawan yang udah datang ke sekolah, dijemput ke rumah kayak apa? Kejadian pembunuhan Munir. Padahal kalau ada acara PKI itu. padahal kalau udah ada acara besar kayak gitu, panitia boleh istirahat 1 hari. Nah, ini nggak dipanggil pagi itu, udah dijemput ke rumah, dibawa ke sekolah. Seperti kami tersangka yang bakalan diadili. Ternyata emang kayak gitu. Dan semuanya ngumpul nggak? Ngumpul 100 orang tuh hadir dalam situ, yang tertera nama di proposal panitia hadir dalam situ gitu. Untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang 50 juta tadi. Kalau harapan terbesar ada keuntungan di sini, tapi Nah, malah kayak ini jadinya kita bukan cari keuntungan sih. Ya intinya bikin acara tuh pasti harus pasti ada keuntungan. keuntungan. Cuman ya kita nggak tahu bakal ini musibah yang terjadi. Cuman ya ini jadi hikmah untuk adik-adik setelahnya untuk Iya. berkembang bang ini. Perubahannya itu malah disupport dana untuk operasional setiap bulan. Di OSIS itu kan ada dana. Nah, jadi disupport untuk operasional, untuk bikin proposal apa segala macam dikasih dana gitu. Jadi yang penting jadi adik-adik di sekolah tuh ya jangan sombong lah intinya itu aja. Kadang datang kita ke sekolah gitu main macam siapa betul lah Wak, gitu. Memang awak ini enggak siapa-siapa. Benar kali, Bang. Iya kan? Benar kali. Memang kami ini bukan siapa-siapa. Iya memang. Tapi gara-gara kami sih. Kalian jadi siapa-siapa. Boleh sih sombong dikit boleh sih. Boleh lah. Jadi nggak penting lah kalian menilai kami siapa. Yang penting kalian tahu proses dulu tuh seperti apa gitu. Supaya kalian bisa nikmat sekarang gitu. Bukan kami pengen bahkan gitu juga ya. Kalau kata Pak Yoyo, buat apa sombong pamer aja sedikit katanya. Sombong sama pamer tuh beda. Kalau pamer tuh ada pameran buku. Kalau sombongan buku nggak ada. Kalau ulangin gambar Beda ya, gambar orang tulis terus dia keluar. Oh Ini iya. yang jaga kalian, yang awas kalian ya. Nah. Dan anehnya semua diam. Iya. Pak Yoyo Pak Yoyo. Kelas 1 dia. Pak Yoyo, Kan kita IPS. we love you Pak Yoyo. Kelas 1 lah. Gitu sih cerita tentang Krusial. Makanya kalau yang berani bikin sekarang salut, aku apresiasi mau membesarkan nama itu lagi karena nama itu Legend lah, legend. legend. Kayak Ilham lah. Ilham Krusial pertama itu tahun berapa? 2008. 8 ya. 2008 bulan Desember. Karena kan event kayak gitu tuh untuk merayakan ulang tahun sekolah. Nah, jadi dibikin untuk merayakan ulang tahun sekolah juga. 5 Desember waktu itu ulang tahun sekolah. Cuma 2 kali ya Bang ya. Cuma 2 dan berhenti. Jadi orang pikir kan Krusial berhenti tahun putra. Tapi bagus juga kayak gitu bang. Jadi emang terkenal juga. Dapat nama ya. Iya dapat nama. Dapat namanya karena itu baju panitia 500.000 gitu. Jadi tersebutnya kayak gitu. Baju ini mahal nih, baju panitia ini mahal nih 500.000 aja. Kenapa ya orang-orang itu selalu Nggak apa-apa. dari yang Melihat yang gagalnya. gagalnya dulu Bang. Seharusnya yang berhasilnya yang kita apresiasi gitu. Tidak apa lah. Biasa tuh. Biasa. Iya sih. Proses juga waktu itu. Bang. Proses pembelajaran, jadi pembelajaran, Apalagi saat pengalaman. itu masih remaja yang sedang-sedangnya panas-panasnya darah ingin tampil. Siapa juga yang mau kejadian kayak gitu kan? Nggak ada yang mau gitu. Lagi musibah. Heeh. Nggak tahu. Nyalakan TV dan tenggelam gila ya kaca. Mau kembali pada waktu itu Doci. Sampai sekarang putra kalau dengar lagu itu nangis gitu. Oh. Keren sih saat itu tuh keren. Sampai SMA 5 saat itu tuh keren. Cuman saat saya nggak tahu lah ya. Woi di mana ada sekolah yang ketua osisnya anak kelas 1? Nah ini menarik nih. Kenapa bisa kelas 1 saat itu jadi Iya. ketua OSIS? Nah, Biasanya kelas Kenapa 2 sih? nih. iya biasa. Jadi dia nunjuk senior tuh, woi kau mau ikut acara ini nak gitu. Nah, ini seru nih. Kenapa Pakai tangan kiri nunjuknya, woi. Ayo Iya. nih. Karena hebat aja gitu. keren karena Pak ya. Dan orang semua mengakui kehebatan ini. Enggak juga lah. Sampai sekarang kalau aku jalan sama Bang Putra, di mana aja? Bang, salam tangan terus. Enggak lah. Enggak kayak gitu kali lah. Aku juga kalau misalnya sama, kok bisa kenal sama Putra katanya. Satu SMA sama orang enggak kenal di sini aja. Ih. Bahaya kan? Bang Putra efek ya.
Anin aja yang banyak followersnya bisa orang Iya, bisa jadi kayak gitu. Anin itu sebenarnya manipulasi sebenarnya yang bikin kita naik itu Bang Bang Putra. Oh gitu ya. Pengalihan isu doang. Iya. Senior yang saya hargai, saya hormati juga saat itu tuh, Bang Putra. Bukan main. Kemana-mana kalau ada dia, Bang Putra ngobrol sama adik-adiknya, sharing, dan dia memang benar-benar humble orangnya. Aku Ya. juga sampai sekarang Bang Putra ada kerjaan enggak Bang? Kan enggak pernah. Iya, lagi. Bang, jalan-jalan Bang. Kesan apa yang paling kalau Apa? Apa? paling berkesan kenal selama kenal sama Bang Kok Putra? jadi bahasa? Iyalah. Rasa Apa ya? pengalaman. Yang paling berkesan, yang aku ingat tuh Bang Putra nih pemain basket SMA 5 itu aja. Jago. Three Iya. point-nya, Ada three masanya point-nya. tuh. Ada masanya. 3 poinnya, aku 3 point itu sekali ya kalau gol salto itu pun sekali. Kau pernah masuk Popda enggak? Popda pernah. Kapten Popda basket Pekanbaru. Ah, Medali emas. Uis. Main. Kan main. Ngeri kali ya. Ngeri kan? Yang ngeri ini ah. bukan legend lagi nih. Apa di atas legend cuy? Mitik. Itu main Mobile Legends. Iya kan? Mana? Oh enggak, dia ada Conqueror. Error. Abang biasa pakai Karina. Nin. Karina Fanny ya. Sama itu abang biasa pakai itu. Paham kok, paham. Weh, Ham, sumpah nih ya. Aku tuh merasa minder di sini nih gara-gara Bang. Tamunya pertama politikus muda. Kalau kalian harus nonton politikus muda. Yang kedua finalis Bujang Dara. Nah, Ya kan? Putri Muslimah. Muslimah Putri Indonesia Muslimah. lagi. Dan kita gitu. Kita nih siapa? Itu makanya. gitu. Kalian tahu ya Podcast semuanya, Pekanbaru. asal kalian tahu ya semuanya. Ah. Yang dibilang Fuad tadi barusan ini. Itu tuh Benar. Cuman, di sini nih kami yang memanjat sosial sama mereka. Wih, enggak. Baru ini nama mereka tuh udah besar. Bukan main. Besar bos, sumpah Bukan besar. main. Enggak loh, tapi finalis Bujang Dara dan pengalaman Muslim- podcast tuh Enggak Bang, Kalau- dari Putri Muslimah ke pengalaman podcast tuh langsung Itu salah. Oke. Salah itu. Kami mengundang bintang tamu apa siapapun bintang tamunya, kami yang banyak sosial. Oke. Nah, wih, sumpah nih Bang ya, sumpah dia. Itu aja aku yang ngajukan. Ke Instagramnya sahabat kecil. Boleh enggak aku minta promosikan? Sebelum dia mengajukan, Nanda sudah flashback sebelum dia mengajukan, kami udah kapan-kapan kita undang ya. Nah, ada. Nah, ini jujur ya. Nah, Jauh sebelum kau ngajak, waktu pertama kali muncul pengalaman. Nah, kami udah Aku kan ngeliat tuh di Instagram pertama ya kan. Aku liat Kami takut nemu di ditolak nih. Instagram. Tolak nih. Suatu saat aku bakal ngajak Fuad collab. Nah. Serius. Sumpah ini kami takut bakal ditolak rupanya diterima. Ya, ini abang senior aku nih. Ya, yang request host aja aku Bang. Aku minta tolong ya yang hostin kami nanti Ilham SR sama Yusuf Mustafa. Harus itu. Kalau enggak mau aku. Karena ngingat kawan aja ya. Nah. Tapi memang senang kami diundang ngobrol kayak gini nih, seru gitu. Suatu kebanggaan ada ya Nin. Iya. Karena Ayo. karena memang nggak ada yang mengundang kami. Iya, betul. Kami juga gitu bang. Nggak ada yang mengundang kami terus yang undang-undang. Iya kan Nin? Iya, kita perdana kan. Iya, Iya. diundang Undang sama collab kami. kayak gini perdana. Biasanya kita yang ngundang orang. Pandai kali ya. Pandai Suatu kali. kebanggaan bagi kami. Iya, Iya. kamu ngomong apa? Tapi jujur nih, jauh sebelum Fuad nge-DM, itu tuh kami tuh udah benar-benar udah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Wajing. Gini Coba. sebelumnya kan kami terus nih yang nge-DM yang ngechat bintang tamu. Nah kali ini bintang tamunya yang nge-DM kami. Nah, kan memang kita yang pengen Iya, gitu. kami yang pengen. Kalian besok ke tempat kami ya? Enggak. Dia bilang mereka yang kepengen, kami yang kepengen. Nggak ada. Kami kepengen suatu saat, tapi waktu itu benar-benar kemarin itu karena lagi liburan ya bang. Sekali lah kami buat vlog. Oh gitu. Tapi sebelum itu kami udah mikirkan nggak bakal ngundang abang juga karena kami kenal kan sama mereka, jadi nggak payah lagi gitu kan. Maka kami coba untuk collab suatu saat sama mereka. Akhirnya tercapai lah jodoh, kita ketemu hari ini. Alhamdulillah jodoh. Pengen sih, benar-benar pengen dari kami dari hati semuanya pengen semua. Yain aja. Kan Fuad aja. udah duluan Yain DM kan, langsung kami iya kan. Ketika Fuad DM itu langsung kami iya kan. Emang kalau Playboy itu ngelesnya memang mantap Iya. gitu. Dia ngeles kayak bimbel, Bang. Iya. Kayak GO gitu ngelesnya. Segan ya soalnya ada nama Bang Putra di situ kan.
Seraya Bre. Aduh. Segan sama Bang Putra aja. Tambah lagi sini kan ganteng-ganteng cantik. Beda sama kami. Tapi kami support lah sahabat kecil Bang ya. Ya. Proses kreatifnya tuh bagus gitu. Aku udah nonton video kami. Udahlah. Apa yang berkesan sama video kami? Jogging di mall. Iya. Apa berani, unik gitu. Iya. Bikin kontennya unik ya karena nggak semua orang Pekanbaru nih, kalau kita bicara orang Pekanbaru ya. Nggak semua orang Pekanbaru tuh segilanya kalian gitu. Antara unik dan nggak tahu malu. Ya kan, Nin? Kalau udah bareng-bareng sahabat tuh semuanya nggak ada. Gimana tagline-nya? Tagline-nya tadi kan? Pas opening gimana? Pertemanan yang mengatasnamakan sahabat padahal tidak. Tapi jujur ya, itu konten yang terpikir di jam 2 malam hari Sabtu. Sabtu ngumpulkan malam Minggu nih. Sampai ganti hari jam 2 malam baru terpikir kenapa nggak kita coba jogging di mall aja. Padahal tag-nya di hari Minggu tuh. Rame ya, mall rame ya. Mall rame kan. Jadi Kalian bayangin nih. Minggu pertama setelah corona sekitar 63.000 orang ada di mall tuh. PSBB. Iya, PSBB ya. Malu ya cuma 2 jam. Pemikiran nih, rupanya malu cuma 1 menit, habis itu nggak tahu malu lagi. Tapi pas tayang nggak malu kan? Nggak malu. Orang-orang yang lihat kami aja malu. Kami sih bodo amat. Ya. Persepsi orang sih pasti ngapa lah orang bikin konten jogging gitu. Tapi orang tahu, coba lah kalau kita di posisi itu berani apa enggak gitu. Itu yang harus orang lihat, yang harus sahabat kecil lihat. Socil. Socil. Kalau socil semuanya. Social ya namanya sekarang. Kalau kita di pengalaman tuh namanya SPP Oke. Ya. Oke. Nama pendengarnya kita tuh SPP Oke. Pengalaman podcast orang keren. Semua yang jadi socil di sini, Bakal kalian jadi juga harus jadi SPP SPP Oke, oke? Tapi Download dan dengarkan semuanya. Tapi viewers yang kalian video paling banyak yang wawancara politikus muda tuh ya? Alhamdulillah sekarang 3. 3 video yang mana aja? Yang tembus 1000. Yang pertama itu giveaway. Giveaway biasa lah kan, ya standar lah ya. Terus yang kedua yang waktu kita main kelereng. Komen kelereng. Ya apa permainan 90-an. Terus yang terakhir tadi ya itu politikus muda. Kami pengennya ngobrol kayak gini nih sering, cuman kami kan nggak tahu materinya harus apain buat kami. Jadi kira gitu aja. Jadi kami awal buat itu kami benar-benar tentang permainan masa dulu aja. Masa dulu aja itu aja yang kami lakukan semua. Cuman karena banyak kali kan kita rasa cuma itu yang apa yang orang merindukan ya. Iya betul. Banyak kali tempat ya, saking banyak ada yang bisa kita tag. Itulah kendala ya bang. Dari lahan kosong nggak ada. Belum aku nanya harapan nih. Kan biasa podcast kan cuma suaranya nih. Sekarang main di sahabat kecil di depan kamera, itu rasanya gimana sih? Rasanya gimana? Kami yang depan kamera kan kadang ngomong apa lagi ya, ngapain lagi ya? Gitu. Padahal kalau nggak di tag malah Banyak obrolannya seru pembahasannya gitu ya. kan? Iya. Benar. Apa ya? Gimana apa sih rasanya? Coba jelaskan. Aku kalau satu frame sama idola gitu. Paling kali. Kalau Hanim gimana rasanya? Langsung kena skip bro. Adin. Tapi ya tunggu dulu Nen. Kisah cinta Ilham tuh yang unik sebenarnya bang. Kenapa? Harus diceritakan ya bang. Nanti aja untuk materi podcast Kalau kita. pengen tahu cerita cinta Ilham nanti Dengerin. saksikan aja di podcastnya Sepengalaman. Boleh ya? Boleh, Bang. Sip ya. Yang mereka tahu aja. Tapi kan dikasih tahu nanti kan. Ya. Ya, penting nggak sih itu? Penting. Penting. Soalnya, Harus lah. soalnya pacar dia tuh teman kita juga bang. Iya. Mantannya dia dulu. Yang mana? Bukan Jadi di pengalaman podcast itu Ah. kita ngasih informasi untuk cewek kalau ditarik ulur cowok, ya kan? Terus kita ngasih informasi untuk cewek, untuk cowok gimana cara deketin cewek. Nah itu jadi penting kalau berkenan hadir. cocok yang tamu Dinda berdua. Ya tapi aku mau fase lah. Sahabat kecil hadir di Pengalaman Podcast. Kami pasti datang dan kalian tunggu semuanya Socil dan SPP Oke, semuanya tunggu kami di sana. Kami akan menceritakan semua pengalaman terkait dengan cinta, Apapun. Tentang kehidupan. Poke friend, Ya. best friend dan family. Serah. Ya. Lanjut.
Apa ini harapan? Ini Enggak. Kesan apa rasanya? Di depan kamera. Tapi dia udah biasa dah sih. Enggak, tapi ini bingung sih mau ngomong apa gitu kan, soalnya kan langsung on frame. Terus ya happy lah dapat teman-teman cerita yang baru. Terus ya udah gitu aja. Ini kan asik dua orang nih ya. Dua orang nih. Sekali Asik lah. banget. Nggak asiknya gitu aja. Aku diam aja diam kok. Aku nggak tahu kenapa perempuan tuh kalau ngomong sama aku tuh bilangnya pakai banget ya. Asik banget. Tapi memang muka kamu muka banget kali ya. Muak banget gitu. Dari Kakanda Putra. Apa Gimana ya? rasanya depan kamera Kakanda? Kalau depan kamera sih sebenarnya udah sering, Udah udah biasa lumayan kan menghadapi depan orang kamera. rame kan. Mana lebih parah depan kamera apa depan mertua? Oh lebih parah depan kamera lah. Iya. Depan mertua mah gampang. Di laki-laki kita laki-laki juga ya. Iya, sekali gini aja. Om, rokok om. Apalagi satu hobi yang sama. Iya. Pokoknya Samsung lah. Kopi, wah. Iya, martabak. Martabak. Kasih cyanida kopinya. Iya. Gampang. Kenapa martabak selalu identik sama tuh Mertua. ketemu calon mertua? Itu apa sih? Ucup lah yang udah undangan Iya. lah. Iya, yang udah undangan lah. Dulu, enggak ngasih martabak sama mertua. Bawa apa biasanya? Ini Bawa bau. Tangan bisa jadi ya. Tangan kosong aja. Biasanya mertuanya yang nawarin. Coba martabak nak. Kalau ya tante belikan. Telepon dulu. Jadi ke rumah, Cok. Kalau ya Tadi tante ke order. mana? Ini kan mau beli martabak ya. Jadi ke rumah nih kayaknya. Sebenarnya ya cerita orang dulu lah bang ya. Cerita-cerita abang-abang, bapak-bapak dulu tahun 80-an, 90-an pacaran ke rumah bawa martabak sampai sekarang kayak gitu. Karena itu yang makanan yang manis, bikin mood enak, murah, modalnya nggak gitu besar kan. Itu sebenarnya itu. Dan dirasa pun semua orang suka. Heeh. Ya, memang Anin ada cowok yang datang bawa martabak ke rumah. Belum. Bawa antil. Ada. Tolong. Tolong ya lah, kondisi kan. Socil yang pengen mendekati Anin datang bawa martabak. Ada cowok. Woi, ada cowok Anin datang-datang. Tapi marah-marah aja. Janganlah, perempuan tuh jangan Iya, dimarahi, jangan disayang aja. Iya. Oke, perempuan jangan dimarahi, disayang. Jangan dikasarin. Nah, tuh. Itu kayaknya ada pengalaman tersendiri. Boleh cerita. Iya, boleh ceritain enggak? Dis pengalaman ada. Itu kalau saya itu dis pengalaman. ada. Pengalaman nggak tayang. Enggak tayang. Ada rekaman nanti aku kirim. Kenapa nggak ada? Nggak boleh sama dia. Harus ditayang. Selalu detail. Kalau detail. Ayo, besok Sampai kita nama, kisah-kisah. sampai nama. Sampai juga. namanya Dia nggak usah disebut nama. Iya, Jadi orang sampai merasa tersebut, aja. sampai tersebut. Pakai hati ceritanya. Karena dari hati ceritanya. Terlalu kebawa emosi. Iya. Susah nih. Nama, alamat rumah cowok itu di mana, apa yang dilakukannya, Iya. Detail kan. detail. Ada rekamannya di laptop nanti aku kirim. Jadi barusan tersakiti juga nih, Bang. Iya. Iya. Makanya cobalah Anin kasih tahu di Harapan untuk perempuan-perempuan di luar sana. socil wanita gitu. Jadi gitu ya. Social Biar nggak girls. dibodoh-bodoh social girl. cowok, biar nggak dikasih cowok tuh harus tegasnya kayak mana. Sampai kan? Jangan jadi bucin yang bego. Yang bego itu seperti apa? Terbang. Yang kalau ya mau diurusin itu harus ngikutin kemauan cowok. Jangan mau. Terus ya kalau bisa jangan cari pacar yang kasar, omongannya sadis, main tangan, jangan. Saya maafin aku ya saya. Terus juga kalau Yang mana misalnya Tam yang? Di depan kamera pura-pura aja. terus kalau misalnya lagi dekat sama cowok jangan dulu lah berekspektasi tinggi, nanti kecewa sendiri gitu. Kontrol aja rasa-rasa bapernya. Sebenarnya lepas deh ketawa ya. Karena dia curhat kali ya. Sebenarnya gini, sedikit ada tambahan untuk Anin ya. Dari aku sedikit aja ya, sedikit. Dari seorang playboy ya? Enggak, playboy. Oh iya. Mencintai laki-laki itu benar sih, jangan berlebihan. Cukup Ya. 80% atau 70%. 30%-nya kemana siap untuk disakiti. Ya jangan mau dimain tangan. Soalnya kalau cewek udah dapat kena main tangan kan kasarin. Main tangan. Enggak beda, abang enggak main tangan. Main tangan dulu sama rasanya. Aku dimainkan biasanya. Abang nggak main tangan ya? Enggak main tangan abang. Terus abang ditanganin. Abang gini aja biasanya. Kayak ya. Ya. Nah, harapan kita bersama di sini semoga kedepannya podcaster ini, pengalaman ini makin
Ngerti kali. banyak viewersnya, pendengar setia. Listener. Sorry. Makin banyak nanti kan ya, makin banyak listenernya, makin banyak pengikutnya dan dikenal di mana-mana setelah ini. Dan juga untuk Socil semuanya, Keren ya namanya Socil ya. tolong ya, kan di sini baru terbentuk Socil nih. Gara-gara Terima kami kan. kasih juga ya udah bilang Socil ya. So chill. Jadi Sohib kecil. ya, untuk sahabat-sahabat kecil semua yang di sana, di luar sana, jangan lupa untuk Mantap, download. udah lamaran belum ikut. Apa tadi? Apa? Di mana harus dengarnya? di Bisa Spotify. di Spotify, bisa di Anchor, bisa di Apple Podcast, Google Podcast. Google Podcast. Bisa di rumah masing-masing. Download semuanya dan nanti di pencarian cari aja Pengalaman. SP SP nggak pakai E. dan kami nanti juga akan ada di sana. Tunggu aja. Jangan lupa Tanya kapan, dengerin. jangan lupa dengerin. Itu nanti. Bakal lebih seru lagi. Ya. Pasti lebih seru lagi. Iya. Cup, panjat sosial. pasti. Kita pajak sosial. Ya, boleh. Kecil. Panjat sosial. Lagian pun orang ini rame gitu, yang nge-share banyak pasti. Iya. Iya. Betul. Karena Sohib apa tadi? Socil. Socilnya udah rame. Udah rame ya. Ya Udah lumayan 1000-an. lah. Subscribernya sudah banyak. Subscribernya 3.000 loh, Bang. Iya. Iya, belum sampai berapa. 2.910-an kan? Apa sih harapan dari pengalaman untuk kedepannya, seperti apa di dunia podcast untuk pendengar segala macamnya lah, penikmat. Bang. Siapa nih mau Anin ngomong? lah, Anin aja lah tadi. Anin banyak Harapannya diam kan. semoga makin banyak yang mendengarkan kita, mendengarkan semua keluhan-keluhan kita, pengalaman kita. Terus untuk Socil juga Socil apa? SPP oke. Socil juga lah, Socil. SPP oke dan Socil juga apa ya? Semoga pengalaman yang disampaikan Bisa berkah. Bisa Fil jannah. memberikan kesan khusus pada teman-teman pendengar semua. Terus untuk viewernya sahabat kecil juga makin banyak, jadi kita bisa seimbang. Barakallah fi umri. Takabadallah. Masya Allah. Bang, abang lah ini ya Bang ketua ini Wali, lah. ketua kami. Cat, Ketuaan. Ket. Ketuaan. Ringap. cat dah. Dan. Jadi harapan ke depan tetap bisa terus berkarya. Amin. Buat teman-teman sahabat kecil terus berkarya, maju aja terus. Jangan pikirkan apapun. Bodo amat. Bodo amat. Mau kita nggak ditonton, mau ditonton orang. Nanti kita bikin karya terus. Penting kita berkarya, bukan hanya lewat giveaway kita bisa dilihat Ya. orang. Tapi memang apa yang kita buat, apa yang kita obrolkan itu menjadi nilai lah buat orang-orang. Bermanfaat. Iya. Dan semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang menonton, sukses terus sahabat kecil. Makin banyak cuan yang masuk. Semakin banyak cuan yang masuk. Amin. Doa yang terbaik kembali lagi untuk yang terbaik. Amin. Betul. Yang penting mudah-mudahan ke depan dapat sponsor sahabat kecil. Ya. Nah, Allah, sponsor Sengaja kali tetap. nanti ada nomor. sponsor tetap. Cinos mungkin mau. Insyaallah. Ya, sebut aja, mana tahu ya. Iya. Kami selalu kayak gitu soalnya kalau kami nyebut ini Fani. Thank you, kita tag hari ini dengan Cinos. sahabat kecil di Cinos Coffee Space. Kopinya para pecinta burung. Tempatnya keren, tempatnya asik. Itu tuh pakai tagline lah sekali. Aku mau lah sekali. Apa? Ya, Bukan itu aja. sahabat besar, sahabat kecil. Bukan. Terima kasih. Tapi besar-besar sama sahabat. Terima kasih untuk sahabat kecil. Ya, tagline langsung aku mau ya. Ya. Tagline plus opening Terima tadi. kasih Buat mau untuk tagline. teman-teman Ya. sahabat kecil kali ini, di episode kali ini pertemanan. Bukan apa? Pertemanan yang mengatasnamakan persahabatan. Ah iya. Padahal Kali ini akan ditutup oleh Fuad. Pertemanan Pertemanan yang mengatasnamakan persahabatan padahal tidak.